Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolatil ini. Sekarang saya akan masuk ke tema yang spesial banget gitu. Pertanyaannya simpel gitu. Jadi kalau pertanyaan semakin simpel semakin sulit jawabnya gitu. Oke, pertanyaannya apakah riba itu bisa membuat Anda kaya gitu? Pasti bingung kan? Gak pakai teori. Bisa. Jadi kaya dunia bisa. Jadi intinya itu. Tapi dari 100 orang, 100% itu yang berhasil menjadi kaya dunia itu paling 10% saja, dan itu pun tidak barokah gitu. Sisanya tumbang, termasuk siapa? Saya, buktinya. Loh kok ini bingung? Iya. Saya dulu mulai usaha sob ya. Itu saya lulus SM. Saya tuh usaha tuh dari 3 SD loh sob. Jadi kalau Anda mau buatin anak Anda bisa jadi pengusaha, didik dari awal. Nah, saya ngomong melipir dikit ya. Uber Pay ini bisa membantu Anda mendidik anak Anda usaha gitu. Caranya apa? Pasangin dia di Uber Pay. Anda minta jadi agen premium, dia jadi ininya, jadi membernya gitu. Anda akan dapat sepertiga keuntungan dari Uber Pay, yaitu Rp200. Kita kan Rp16, Rp200 buat Anda. Terus yang kedua, si anaknya itu belajar untuk jualin pulsa kemana-mana ke teman-temannya. Itu dia. Dan itu saya udah lakukan dulu. Jadi saya waktu kecil itu saya masih teringat ya. Bapak saya itu jualan ini, dulu punya kulkas tuh mahal banget, susah banget. Tahun berapa ya? Tahun di bawah 80 lah gitu loh. Udah gitu apa coba? Tetangga saya jualin ini es yang kalau orang-orang yang lahir 70-an gitu tahu kan, es yang sirup dikasih ini masukin kulkas gitu. Udah gitu dijualin ke tetangga-tetangga gitu. Udah gitu saya gak ada uang gitu. Bapak saya nanya gini, "Kamu jual dong kasih Ucup sana gitu." Dia aja, "Loh, saya kan ya kaya." "Iya, kamu sekarang kaya, ada bapakmu. Kalau kamu harus berusaha dari awal sekarang ini." Pertanyaan itu yang meluar biasa mengguncang saya gitu. Sehingga waktu itu kelas 2 SD lah mungkin. Saya ikut jualan gitu. Saya dilatih mental seperti itu. Terus akhirnya apa saya? 3 SD saya mulai berusaha, dan 5 SD saya sudah punya kios sob. Kios majalah. Saya juga jual majalah 5-6 SD-an gitu. Cuman bangkrut gara-gara partner bisnis saya yang pakai duitnya untuk kuliah gitu. Partner bisnis saya itu saudara saya gitu. Saudara jauh sih, tetangga gitu, saudara. Kalau di Cilengsi kan semua saudaraan gitu. Jadi seperti itu. Dan saya SMA itu, lulus SMA saya udah bantuin bapak saya. Saya sudah jadi salah satu manajer lah gitu loh. Atau wakilnya ayah saya gitu. Ayah saya punya percetakan, saya wakilnya gitu. Jadi semua, dan saya juga termasuk pekerjanya juga gitu. Jadi wakil direkturnya, pekerjaannya, semuanya gitu. Kenapa ngerasa wakil asistennya? Karena yang nganterin surat, yang ngapa-ngapain, yang nego dengan apapun, dengan supplier itu saya gitu. Kakak saya nggak mau gitu. Yang mewakili bapak saya itu saya gitu, kemana-mana gitu. Saya cuma ngasih suratnya, ngomong, nego, atau diskusi. Dan alhamdulillah dari situ saya kan ketemu pejabat semua nih, pejabat teras gitu, di Departemen Pendidikan di Bogor segala macam-macam. Akhirnya apa? Saya ngobrol dengan keluarganya, belajar dari bapaknya. Kenapa saya bisa bahasa Inggris? Saya praktek bahasa Inggris di Kebun Raya gitu. Jadi kalau bapaknya nggak ada, anggaplah saya udah ada kesana, ternyata nggak ada, saya langsung ke Kebun Raya dulu. Main praktek bahasa Inggris sama bule-bule gitu. Nanti balik lagi udah ada belum, sampai semalam gitu kadang-kadang. Bapak pulang jam berapa? Contoh saya datang jam 2 lah gitu. Bapak nggak ada katanya. Nanti jam 5 baru datang. Udah saya ke Kebun Raya dulu. Prakteklah saya bahasa Inggris. Udah gitu balik sama bule-bule ya. Jadi balik itu saya udah ini. Jadi saya lakukan dengan happy gitu. Akhirnya apa? Kadang-kadang saya pulang nggak malaman, diajak ngobrol dulu, diajak makan dulu sama keluarganya dia gitu. Luar biasa. Nah itu saya belajar nego dari situ. Terus saya lulus SMA, itu saya sudah punya perusahaan sob. Modalnya 50.000. Saya ingat, dan itu buat CP pertama. Susah sob buat CP di zaman dulu. Buatin NPWP itu, waduh, PKP, waduh, susahnya datanya. Saya datang ke notaris, segala macam-macam saya buatin dulu. Selepas SMA itu. Dan saya jadi miliarder pertama itu pada usia 20 tahunan gitu. Jadi saya punya aset di atas, mungkin sekarang di atas 1 miliar lebih gitu. Jadi saya jadi miliarder udah dari dulu gitu. Akhirnya apa? Saya bisa menghajikan perusahaan saya, kakak-kakak saya, suami istri sob, bukan suami aja. Bisa macam-macam, bisa ngasih kehidupan gitu. Mobil segala macam-macam, punya ruko, punya macam-macam, luar biasa. Sekarang kakak saya alhamdulillah sejahtera, satu yang sejahtera, yang lebih sejahtera lagi. Dan itu berkat siapa ya? Tadi, usaha tadi. Jadi saya kenapa sukses? Karena saya tidak pernah ada operasionalnya ke saya gitu loh. Jadi saya tidak pernah mengambil manfaat. Makanya sekarang saya di SKD, di Uber juga sama. Saya ingin jadi pelayan aja.
Jadi mindsetnya rubah sob. Saya tuh usaha sekarang, usaha Uber segala macam-macam. PT Uber itu bukan saya sekarang usaha, bukan untuk saya, enggak. Saya ingin jadi pelayan karena dari dulu saya pelayan gitu. Jadi contoh ya dulu, oke, kalau Cap nggak pernah operasi, nggak pernah ambil gaji segala macam-macam, saya nggak pernah. Jadi terus dari mana duitnya gitu loh? Saya kan kerja di penerbangan. Jadi saya kerja di penerbangan, saya usaha juga, kakak saya yang jalankan gitu, dengan saya semua. Jadi saya kan banyak libur ya, saya di shift kan, pagi, siang, sore gitu, malam gitu. Jadi itu dia yang dilakukan oleh saya. Jadi apa? Saya kerja di penerbangan, lulus ini segala macam-macam, SMA berapa ini, saya ikatan dinas, saya kan sekolah ikatan dinas saya dibayar, udah punya uang penghasilan gitu. Dan dari dulu saya memang gitu gitu, saya udah pernah punya penghasilan dari dulu. Jadi dari SMA itu saya punya penghasilan gitu, nggak main-main gitu. Terus jadi saya miliarder tuh udah dari dulu sob, dari lulus SMA gitu. Bukan gimana, karena itu tadi overheadnya nggak ada untuk saya gitu. Ya udah, jadi kan saya tumpuk terus modalnya jadi besar. Dan saya kelebihannya satu waktu itu, bapak saya mengharamkan bank. Tapi setelah nikah saya pakai bank gitu. Itu yang menyebabkan ternyata memang maju perusahaan saya, bisa scale up, bisa gede, karyawannya ratusan gitu. Ternyata apa yang terjadi? Nggak berkah sob, saya bangkrut. Saya termasuk orang yang gagal. Coba kalau saya waktu itu tidak seperti itu, tidak ngambil bank gitu, tidak belajar, ya saya nggak nyalahkan mertua saya yang ngajarin, tapi saya juga waktu itu ada keinginan untuk bisa scale up gitu. Masa usaha saya berkutat di situ aja. Saya pengen gede perusahaan saya pengen punya karyawan atau partner bisnis saya pengen ribuan gitu di bawah saya. Ternyata apa? Hancur sob. Saya punya perusahaan di Lombok, saya punya PT aja ada 7 saya. Hancur semua sob. Dan hancur itu tidak ada yang bersyukur dengan saya ketika saya bangkrut. Itu Pak Ridwan tuh emang gitu, ini katanya, malah saya dijelek-jelekin gitu. Gajinya pas-pasan segala macam-macam. Iya sebenarnya seperti itu. Terus sekarang nggak bisa bayar ini segala macam-macam. Apa bos nggak bisa bayar katanya? Dipikir bos itu Tuhan gitu, bisa ngasih uang terus. Nah itu dia, sakit hati saya. Padahal saya udah mengorbankan apapun, udah jual tanah, jual mobil, jual macam-macam. Nah dulu saya memang borjo, jadi kelakuan orang riba itu kayak orang gila gitu. Mobil nggak cukup satu gitu, banyak mobil. Saya supir aja 5. Terus saya nggak pernah nyetir mobil kayak gini, nggak pernah. Saya di belakang dulu. Saya ada Jeep Mercy, ada sedan Mercy, ada macam-macam mobil saya. Pakai jas kadang, pakai dasi gitu. Pakai tangan panjang, gaya dulu. Ruangan ber-AC terus. Jadi intinya itu. Tapi ternyata apa? Nggak ada manfaatnya sob. Hancur. Nah saya termasuk yang gagal di riba. Coba kalau dulu saya nggak pakai riba gitu, insya Allah saya maju. Dan majunya itu luar biasa. Dulu tuh saya tuh punya uang, mohon maaf ya sob ya, saya punya uang cash banyak sob di bank itu. Betul, bukan main-main. Karena saya modalin. Saya tuh modalin om saya yang nggak punya usaha, yang gimana? Contoh saya kan buatin spare part gitu. Spare part itu mereka kan nggak punya mesin, ada yang nggak punya mesin, saya belikan mesinnya. Jadi saya meniru konsep kayak Bukaka zaman dulu, Pak Padel Muhammad ya, Pak Yusuf Kala itu. Karena Yusuf Kala kan Bukaka kan di Cilengsi, itu saya niru gitu. Jadi sebelum dia ngelakukan itu, saya udah ngelakukan duluan gitu. Jadi Bukaka itu dulu karyawannya diberhentiin semua, diiniin semua, dijadiin partner gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu. Dan saya itu saya modalin om saya gitu. Saya modalin, dia cuma produksi aja segala macam-macam buat, nanti hasilnya ke saya dan bisa dia jual juga ke yang lain. Alhamdulillah bisa hidup. Dan saya bangkrut ketika saya tinggalin, dan perusahaan saya bangkrut pun yang di sana itu gara-gara riba juga gitu. Yang asli itu. Gara-garanya leasing mobil. Kan ada salah satu perusahaan semen di Cilengsi sana, di Cibinong sana. Di Citerep ya, di Gunung Putri apa di mana gitu. Di Cilengsi pokoknya. Di Kelapa Nunggal sana. Udah gitu butuh mobil gitu, mobil pengiriman truk gitu. Nah, uangnya saya tadi dijadiin DP. Murah kok Wan, investasi nggak gede kok katanya. Paling di bawah 500 katanya. 500 juta. Zaman dulu gede sob. Dan itu gampang. Jadi anggaplah setiap mobil itu DP-nya berapa gitu. DP-nya 10 jutaan gitu atau 30 jutaan. Itu 50 jutaan. 30 jutaan kan 300 juta, belum lain-lainnya. Betul. Tapi akhirnya ketarik semua duit saya. Sampai bangkrut tuh perusahaan. Akhirnya saya bagi-bagi kemarin PT-nya untuk asetnya gitu. Jadi ada yang kebagian mobil, ada kebagian duit, itu luar biasa. Nah itu gara-gara riba juga. Dan saya hancur ini itu gara-gara riba juga gitu. Jadi saya tuh hancur-hancuran gara-gara riba gitu. Sampai termehek-mehek, sampai bangkrut gitu.
Gara-gara apa? Pengen besar, scale up. Makanya kalau scale up pakai riba, jangan harap Anda bisa bahagia gitu. Yang ada kesombongan. Ketika Anda punya uang, kalau disalahin bisa salah saya. Tapi intinya riba itu menyebabkan kita haus, sob. Kayak minum air garam di saat Anda di laut, di tengah laut. Jadi kan tambah dehidrasi, tambah keluar cairan kita itu. Sampai habis-habisan. Kalau Anda sekarang, saya sini terbukti sukses, iya, coba aja nanti. Kalau enggak, dia pasti kena musibah banyak gitu. Kena sakit kayak anaknya, keluarganya, siapapun, semua pasti ada gitu. Terus pasti ketanya ke dia, kena tipu terus. Saya tuh kena tipu sering, sob. Saya tuh, mohon maaf ya, kalau sekarang ini duit saya yang kena tipu itu dijadiin duit, itu udah puluhan miliar, sob, dapatnya. Kena tipu lagi. Tiap tahun tuh minimal saya cadangkan ditipu orang tuh 1-2 miliar, mungkin lebih kali. Anggaplah di bawah 5M lah zaman sekarang kena tipu orang gitu. Ada kerjaan nggak dibayar, ada orangnya kabur, ada tukangnya gimana, wah pusing. Kalau Anda masih terlibat kayak gitu, Anda pikirin pasti ada riba. Kalau Anda masih nggak tenang hidup Anda, rumah tangga masih nggak enak, hubungannya nggak enak. Bahagia iya di luar. Saya teman banyak yang curhat yang nggak bahagia gitu dengan kekayaannya. Bukan hanya muslim, non muslim juga sama gitu. Dan teman saya yang Chinese yang sukses adalah ketika dia nutup bank gitu. Jadi itu dia menggunakan bank itu hanya sebagai fasilitas doang gitu. Dan pertamanya dia memang menyumbang, tapi orang Chinese tuh hebat, pengusaha Chinese itu. Dia disiplin gitu. Ketika ada uang dia tutupin dulu ininya, dan dia perjanjiannya hebat gitu. Kita kan perjanjiannya lemah kadang-kadang sama bank gitu. Contoh perjanjiannya, kita kalau pas kita nutupin kena penalti. Kalau orang Chinese udah ngomong dari awal gitu. Dan dia kreditnya disesuaikan gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang kita butuh tambahan modal, kita nambah jaminan gitu. Nah, ketika jaminan ini mau kita ambil lagi, mereka udah buat perjanjian baru itu diikat ke yang lama gitu. Contoh, Anda punya hutang 5 miliar gitu. Tiba-tiba Anda butuh ada project 3 miliar gitu. Uang Anda 5 miliar udah di luar gitu. Jadilah Anda ambil 3 miliar gitu, tambahan jadi 8 miliar gitu. Nah, dia masukin satu unit ruko Anda gitu. Unit ruko Anda dimasukin dengan jaminan untuk 3 miliar tadi gitu. Tapi ketika Anda udah ada uang 3 miliar, Anda ada tebus, nggak bisa gitu loh untuk ambil rukonya. Kenapa? Karena perjanjiannya udah diikat ke yang lama gitu. Itu kurang ajar orang bank tuh. Dan saya sempat maki-maki, saya bawa duit loh. Saya mau ngambil jaminan ruko saya, nggak bisa Pak katanya. Karena kalau Bapak mau lunasi semuanya gitu. Lah kalau lunasi semua nggak bisa gitu loh. Akhirnya apa? Sekarang ngehe tuh mereka itu. Jadi itu sob, bank itu hanya membantu kita ketika hari lagi terang gitu. Kalau lagi terang mereka rebutan tuh datang ke kantor kita. Bila perlu seminggu tuh bisa 2 kali, 2 orang datang gitu, menawarkan pinjaman. Coba Anda pengusaha pasti ngalami itu. Tapi ketika Anda susah, satu pun narik pinjaman. Jadi payung itu ketika hujan itu malah ditarik gitu. Hujan lebat malah ditarik, dipaksa diambil sama dia. Dengan suruh Anda jual aset segala macam, itu yang dilakukan gitu. Dan SKD akan buatin solusi yang luar biasa. Doain sob, saya sudah punya caranya. Tanpa bank Anda masih bisa usaha. Tanpa bank Anda bisa maju. Ada caranya. Ikutin, gabung dengan SKDA, jadi jamaah SKDA, ayo mangga. Kita belajar bersama itu. Jadi itu aja dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.